Subhanallah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Untuk pertama sekalinya saya terenyuh. Ya Allah, ya Allah. Ya, saya pada saat itu merasakan luar biasa. Dada saya bergemuruh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kemana aja saya selama ini? Ya sudah, saya pun parkirkan kendaraan lalu bergegas menuju pintu belakang bermaksud untuk berwudu. Singkat cerita teman-teman sekalian, qomat pun dikumandangkan. Ya, para jamaah pun berduyun-duyun untuk mendekati shaf. Kemudian teman-teman sekalian, saya ingat betul saya berdiri hampir di shaf paling belakang. Saya lihat betul, oh Allah, rapat betul itu. Shafnya rapat. Kan? Sekali kita berdiri, jadi saya perhatikan mereka itu antara kerenggangan kaki dengan bahu itu sama, dan rapatnya itu antara kaki di kiri dan kanan kita dengan jamaah yang di kiri dan kanan kita itu rapat gitu kan, menempel. Kemudian bahu juga menempel. Subhanallah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Untuk pertama sekalinya saya terenyuh. Ya Allah, ya Allah. Ya, saya mulai terharu ya, terharu. Kemudian ya, saya lihat ke bawah. Ya, saya masih asik melihat ke bawah ya. Itu cingkrang semua ya Allah. Ya, memang tidak semua ya. Ada sebagian yang ya isbal lah ya. Tapi itu secara umum seperti itu. Saya lihat, saya nggak nyadar pada saat itu. Herannya kaki celana saya, ya, kaki celana saya nggak ingat kapan ya melipat. Tiba-tiba sudah terlipat sendiri gitu kan. Nggak mungkin orang lain dong. Istilahnya, saya baru sadar kapan saya ngelipat ya kaki celana saya gitu. Tiba-tiba sudah di atas mata kaki. Subhanallah. Ya, sedih, nggak tahu sedih apa gitu kan. Saya baru pertama sekali melihat ataupun ada secara langsung di depan mata saya shaf yang seperti ini. Saya nggak pernah temukan sebelumnya gitu kan. Adapun di masjid-masjid lain sebelumnya itu renggang antara jamaah satu dengan yang lainnya. Jangankan nempel, kadang-kadang 3 jari bahkan segini jaraknya. Ya, jangankan nempel. Subhanallah, ini kayaknya ya Allah, ini sepertinya ini ajaran yang benar itu. Jamaah-jamaah yang di depan kita ya, shaf yang di depan kita, demikian juga rapat. Saya tersentak di situ. Ini rapat bagus memang seperti ini kan, dirapat lurus, rapatkan shaf kata imamnya. Saya lihat ke bawah, ini cingkrang semua. Iya. Bisa dikatakan dominan lah cingkrang, walaupun ada yang isbal ya. Ada juga di situ saya lihat mungkin pegawai ya, dari seragamnya kan nampak ya, pegawai, kemudian karyawan, macam-macam lah, polisi, tentara, ada juga banyak ya. Cuman mau tentara, polisi, pegawainya ya, ada juga mereka yang memang di atas mata kaki itu kainnya, kain ataupun celananya ya. Walaupun yang isbal juga ya tidak sedikit gitu kan, karena belakangan saya tahu bahwasanya masjid ini memang terbuka untuk umum gitu kan, terbuka untuk umum ya. Singkat cerita teman-teman sekalian, selesai sholat, setelah salam itu pun nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang suara dikeraskan, itu zikir masing-masing gitu kan. Saya perhatikan ya. Saya perhatikan mereka zikir masing-masing, imamnya juga demikian. Ya Allah. Singkat cerita teman-teman sekalian, besoknya saya di situ lagi gitu kan. Ya, saya ke situ lagi. Ternyata sudah ada bibit-bibit kecintaan ya, kecintaan mungkin ya. Kemudian dan juga penasaran ya, penasaran. Kemudian ya, sama ya, sholat. Kemudian saya pun sejenak
berdiam diri di masjid tersebut. Ternyata setelah itu ada kajian, teman-teman sekalian. Kemudian keesokan harinya demikian sama, datang ke situ, ya. Setelah habis sholat ada kajian, gitu kan. Ada kajian, ada seorang ustadz, kalau tidak salah pada saat itu Ustadz Maududi Hafizahullah, ya. Demikian berlanjut. Keesokan harinya ada ustadz yang lain, ya, ngisi kajian ceramah, ya. Saya pada saat itu merasakan luar biasa. Dada saya bergemuruh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kemana aja saya selama ini? Gitu kan. Besoknya ke situ lagi. Terus saya rasakan, nggak tahu apa yang saya rasakan. Jadi itulah mungkin salah satu dari sekian banyaknya penyebab saya menjadi cinta dengan manhaj salaf ini. Walaupun pertama-tama sekali pada saat itu berat sekali, ya, berat sekali, musik haram, isbal haram, pacaran haram, banyak macam-macam, ya. Ya, merayakan perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj haram, nisfu Sya'ban haram, banyak sekali, ya. Tahlilan, ya, 137, 14, 40, 1000 hari untuk memperingati, katakanlah misalnya orang tua kita meninggal, ya, perayaan seperti itu haram, bid'ah, ya. Saya pertama sekali dulu di situ berat sekali, ya. Berat sekali, memang sampai sekarang ini juga berat. Itu adalah suatu hal-hal yang sangat berat, ya. Tapi justru dalam berat itu, kecintaan demi kecintaan kepada manhaj ini semakin lama semakin terpupuk, gitu kan. Enggak tahu kenapa, tentunya, ya, tentunya ini saya yakin karena Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan saya. Kalaulah tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tentu saya tidak istiqomah, ya. Tidak sedikit juga orang yang kembali kepada pemahaman sebelumnya, gitu kan. Kalau boleh saya garis bawahi ini, menurut analisa saya, gitu kan, 99%, ya. Semoga saya tidak berlebihan, dan ini bukan sesuatu yang sangat perlu untuk diutarakan sebenarnya. Tapi saya yakin 99% orang yang sekarang bermanhaj salaf, ya. Kalau saya bahasakan salafi lah dia, gitu kan, berusaha menjadi seorang salafi, itu 99%-nya dulu adalah yang tidak sepaham dengan mereka, gitu kan. Akan tetapi sekarang mereka masuk ke dalam ruangan ataupun lingkaran manhaj salaf. Karena apa? Ya, itu karena banyak hal. Salah satunya mungkin apa yang saya rasakan.